Mas Kelvin, Iya. bisa dibilang kedekatan dirimu dengan Nikita Willy sendiri seperti apa sih? Terus waktu itu ada acara di SCTV waktu itu, acara musik. Terus dia datengin gue, dia bilang, aku suka lo lagunya yang Dua Cinta Satu Hati gitu. Itu pertama kali banget gue ketemu sama dia. Terus akhirnya singkat cerita, di tahun 2014 kita satu project musik waktu itu, namanya The Freaks. Dan gue jadi salah satu anggotanya bersama Nikita Willy sama Aliando sama Rasya. Mungkin dari kita berempat itu yang umurnya paling deketan ya gue sama Niki gitu. Jadi singkat cerita terus ya dari situlah kedekatan kita gitu. Bisa dibilang di mana isu yang beredar adalah Nikita Willy sudah putus. Apakah dirimu tahu tentang itu? Bisa bilang kan kalian dekat nih. Apakah Nikita Willy sendiri ada cerita? Kalau gue sih sempat mencium ya, artinya kerenggangan hubungannya gitu, karena kan biasanya intens banget ketemuan, terus juga sering jalan-jalan bareng juga. Cuman terus udah beberapa waktu gitu nggak kelihatan lagi nih berdua gitu. Ya namanya hubungan kan biasa ya, ada kalanya ups and downs-nya, ada bosennya, terus juga mungkin lagi ada break gitu. Nah baru kemarin itu yang akhirnya gue dengar sendiri dari Niki bahwa oh memang untuk saat ini hubungan mereka lagi nggak dilanjut dulu gitu. Apakah bisa dibilang di salah satu acara televisi bisa dibilang kalian berdua ada adegan? Apakah dikarenakan adegan seperti itu makanya apa yang Oke. Jadi sebenarnya adegan ciuman itu kan di film Terlalu Tampan. Itu di tahun 2019 Januari. Waktu itu memang Niki masih pacaran sama Indra. Terus juga gue ketemu sama Indra. Terus juga pas selesai pas selesai filmnya, premiernya, Indra juga bilang, wah bagus bro filmnya gitu. Jadi I assume waktu itu nggak ada masalah gitu ya. Cuman memang kalau misalnya terus dikaitkan juga teman-teman media bilang, wah apa gara-gara Calvin Jeremy ini kayaknya ya kalau menurut gue ya jauh lah gitu. bisa bilang idola, bisa bilang Nikita Willy menginginkan sosok seorang laki seperti dirimu. Itu seperti apa sih? Itu kan bisa bilang suatu kode tuh. Seperti apa? Sebenarnya gini, gampangnya aja adalah kayak yang namanya seorang superstar gitu, apalagi di usia muda, udah mulai main sinetron dan dikenal banyak orang. Menurut asumsi gua adalah dia pasti terlalu banyak orang-orang sekitarnya yang melulukan dia, atau terus juga misalnya temenan karena dia adalah seorang siapa, kayak gitu-gitu. Itu yang gue coba hindari dari awal gitu. Gue bisa kenal sama Nikita Willy terlepas dari semua pencapaiannya, terlepas dari semua apa yang udah diraih gitu. Gue mencoba untuk nggak quote unquote ya nggak silau dengan itu, tapi gue melihat personality si Niki sendiri gitu. Dan well mungkin kalau misalnya Niki bilang kayak oh pengen ya salah satunya yang kayak Kelvin misalnya, kemarin sempat ada omongan kayak gitu. Gue rasa ini justru bisa jadi kode buat orang-orang di luar sana mungkin yang ingin berusaha, mungkin merasa punya kesempatan untuk bisa menjadi pendamping hidupnya Niki, atau bahkan mungkin buat si Mas Indra juga. Makanya Mas Indra padahal usia sama gue, buat Indra juga gitu ya. Gue harap sih personally, gue harap mereka bisa menemukan jalan yang terbaik lah buat masing-masing, karena yang penting kan bahagia. Brother, bisa dibilang setelah Niki putus dirimu muncul ke permukaan setelah talkshow kemarin. Nah, bisa bilang masyarakat bisa mencap sebagai dirimu perusak hubungan orang. Seperti apa sih? Hari ini aku bersyukur sekali ya, karena biasanya kalau trending itu kan di Twitter, trending topik. Hari ini dibilang, wah Kelvin lagi trendingnya di Google, luar biasa banget. 10 tahun berkarir nggak pernah yang namanya trending di Google. Keluar album 1, 2, 3, keluar film, baru hari ini trending di Google dengan pencarian dari sampai cari 20.000 gitu ya. Tapi ya itulah ya, pasti masyarakat juga mulai pinter gitu, jadi nggak ada hujatan gitu loh. Padahal kan biasanya kan netizen sangat pedas ya omongannya ya. Kayak kemarin juga sempat ada kasus KKI, sedikit langsung wah Rini Idol dihujat gitu. Aku nunggu juga, ini kok nggak ada yang menghujat nih. Ya bersyukur juga ya, artinya karena memang mungkin masyarakat juga tahu bahwa gue sendiri sama Niki kan udah gini banget, teman banget lah gitu. Bisa dilihat di vlog
gue juga ada main ke rumahnya, ngobrolnya seseru apa gitu. Jadi ya so far sih sampai hari ini bersyukur, nggak ada yang menghujat, dan baca-baca komentar netizen juga. Terima kasih netizen karena kalian sangat mengerti, bahkan ada yang mengencourage juga ya, bilang bahwa Kak Indra jangan baper gitu, karena kan ini mungkin cuma adegan, padahal meskipun juga bukan karena adegan ciuman itu gitu. Itu kan karena miskomunikasi aja gitu. Ya itu sih, so far nggak ada yang menghujat, nggak ada yang bilang kayak apakah ini karena orang ketiga apa segala macam gitu. Ya bisa dibilang kan mereka putus. Yeah. Orang berpikir kan awalnya tidak mengetahui bahwasanya dikarenakan amanat sang ayah. Yeah. Bisa dibilang orang kan tidak tahu seperti itu. Dan beberapa orang berpikir Niki dan Indra sendiri putus dikarenakan kamu bisa dibilang perusak hubungan orang. Jika nanti ada beberapa berita mengangkatkan kamu sebagai perusak hubungan orang, seperti apa sih? Beban nggak sih? Sebagai sahabat sih, kayak gue tahu gitu kenapa Niki juga akhirnya mungkin memutuskan untuk saat ini. Gue masih bilang break ya sama Indra, karena gue juga nggak tahu hubungan mereka ya. Gue harap yang terbaik buat mereka masing-masing. Tapi kan keputusan dibalik itu juga ada alasan juga, karena ya amanah dari almarhum papanya Niki gitu kan. Netizen mau ngomong apa, gue nggak peduli, karena gue udah cukup bahagia gitu ngelihat Niki bisa mengambil keputusan di hidupnya seperti itu sudah membuat gue cukup bahagia gitu. Jadi kalau misalnya emang gue terus jadi ada yang ngomongin orang ketiga apa segala macam, udahlah, mereka kan nggak ngerti, yang tahu dapurnya kan gue gitu. Dan emang Niki makin kesini makin menemukan makna hidupnya, dan itu sebagai sahabat itu membuat gue happy banget gitu. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,